Bukannya senang, Soeharto malah khawatir saat disoraki bocah-bocah SD dan dieluk-elukan. Apakah ketakutan ini terbukti saat kekuasaannya jatuh? Soeharto pernah dieluk-elukan atau disoraki bocah SD. Bukannya senang, Soeharto justru merasa ketakutan atau risau dan khawatir. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak selengkapnya di sini. Soeharto memiliki sebuah kebiasaan semasa menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Kebiasaan Soeharto itu adalah langsung turun ke bawah atau istilahnya blusukan. Hal itu bertujuan untuk memastikan apakah pembangunan berjalan sebagaimana mestinya terkait kegiatan Soeharto yang turun ke masyarakat. Sebuah pengakuan disampaikan oleh Kunarto, yang pernah menjadi Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, saat itu dalam sebuah buku, tepatnya berjudul Pak Harto The Untold Stories. Terkait kegiatan Soeharto yang turun ke masyarakat, sebuah pengakuan disampaikan oleh Kunarto, yang pernah menjadi Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, saat itu, ternyata di tepi jalan, ada ribuan bocah SD yang melambaikan sejumlah bendera merah putih berukuran kecil yang menyambut hangat kedatangan Presiden kedua RI tersebut. Soeharto kemudian menurunkan kaca jendela mobil yang ditumpanginya. Soeharto lalu tersenyum, dan melambaikan tangannya kepada para penyambut serta tidak luput juga dengan bocah-bocah SD tersebut. Namun, tiba-tiba saja sebuah pertanyaan meluncur dari mulut Soeharto. "Pak Gub, orang mengira saya senang dieluk-elukan dan disoraki anak-anak ini, padahal hati saya tidak begitu." "Kenapa coba?" tanya Soeharto seperti yang ditirukan oleh Kunarto. Ditanya seperti itu, Wahono rupanya hanya terdiam, dan tidak mengeluarkan jawaban sama sekali. Beberapa saat kemudian, Soeharto melanjutkan perbincangannya. Soeharto justru merasa takut, dan khawatir terhadap hal itu. "Yang ada di pikiran saya, 10 tahun lagi mereka akan memasuki pusaran kerja. Jika mereka sulit mendapat kerja, mereka akan mengecam saya. Memang sekarang kelihatannya lucu-lucu, tetapi 10 tahun lagi tuntutannya banyak sekali," lanjut Soeharto kala itu. Pembicaraan itu sempat terhenti saat mereka tiba di tempat acara. Selain itu, mereka juga sempat bertemu dengan para peserta kelom pencapir. Pembahasan masalah itu kembali terjadi begitu acara selesai. Wahono yang berusaha menenangkan Soeharto, menanggapi masalah bocah SD tersebut. "Yang nanti, dipikir nanti sajalah Pak," ucap Wahono. Mendapatkan jawaban seperti itu, Soeharto malah menyanggahnya, "Loh Yanda bisa begitu toh Pak Gub, kita tidak boleh meninggalkan bom waktu pada pengganti kita. Itu kan sama saja berbuat tanpa mau bertanggung jawab. Yang benar itu ya sekarang ini direncanakan dan dikendalikan, stop produksi anak, misalnya, galakkan transmigrasi dan seterusnya. Jadi sejak kecil anak-anak sudah siap menghadapi kenyataan," sanggah Soeharto. Soeharto kemudian masih melanjutkan pembicaraan itu, "Buat saya, banyak penduduk itu tidak apa, asal mereka penduduk yang produktif dan tidak membebani negara. Penduduk banyak itu sebenarnya kekuatan, sepanjang mereka mampu bekerja dan membangun. Tetapi kalau cuma bisa makan dan menganggur, mereka akan menjadi beban selamanya," tanda Soeharto. Apa yang menjadi kekhawatiran Soeharto itu rupanya terbukti di kemudian hari. Tepatnya, saat kekuasaannya tumbang, Indonesia dilanda krisis ekonomi, dan bermunculan banyak pengangguran kala itu. Dan tidak hanya itu, masih menurut Kunarto, banyak cercaan yang diterima Soeharto saat gerakan reformasi meletus di tahun 1998. Setelah itu berbagai cercaan dilontarkan kepada Pak Harto. "Sakit hati betul saya kalau saya ingat itu, kenapa hujatan-hujatan itu semuanya mencampakkan begitu saja jasa-jasa Pak Harto selama masa-masa beliau memimpin pembangunan bangsa ini dari berbagai sisi kehidupan rakyat," kata Kunarto. "Marilah kita mengenang jasa-jasa beliau sebagai bapak pembangunan yang sudah banyak mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta ini."